Di episode kali ini, Sioyan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh setelah menyelesaikan urusannya di Pulau Naga Timur. Selain itu, Qingling berhasil meningkatkan kekuatannya ke Douzun Bintang 6 setelah pelatihan di makam naga kuno. Tak disangka setelah sampai di Paviliun Bintang Jatuh, Yao Chen memberikan Sioyan kabar gembira tentang fragmen peta terakhir api teratai iblis pemurnian di peringkat ketiga api surgawi. Peta ini akan dilelang dalam acara pameran perdagangan spasial di wilayah tengah yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spesial ini adalah kekuatan seseorang harus setidaknya mencapai puncak kelas Dozong. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah ahli tingkat atas sejati. Tetapi Yao Chen berkata pameran perdagangan spasial ini akan diselenggarakan 1 tahun lagi. Meski bagi Sioyan ini tidak begitu lama, dia cukup cemas. Jadi Yao Chen masih menyuruh Sioyan pergi mencari api surgawi lainnya dengan pergi ke klan Yan untuk mendapatkan informasi, karena klan ini memiliki 4 jenis api surgawi. Sioyan kaget saat mendengar klan ini yang belum pernah dia dengar, apalagi 4 api surgawi yang dimiliki mereka. Yao Chen berkata ini adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh di luar imajinasimu. Apa yang disebut 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun, itu sudah umum. Faksi top sejati tersembunyi lebih dalam daripada klan Gu. Sioyan tercengang saat dia bertanya siapa saja ke-8 klan kuno. Yao Chen menjawab klan Gu dan klan Hun dari 8 klan kuno. Selain 2 klan itu, masih ada klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Sepertinya hanya ada 7 klan. Sioyan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Chen menatap Sioyan dan berkata, masih ada 1 klan kuno yang tertinggal, klan Xiu, yaitu keluarga Xiumu saat ini. Sioyan tercengang dan tidak membayangkan bahwa keluarga Xiu yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 dalam kekaisaran Jiama memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Dulunya, klan Xiu pernah menghasilkan Daodi, tetapi garis keturunan Daodi hanya mencapai Sochuan setelah digunakannya untuk menerobos Daodi dan berakhir dengan kegagalan pahit. Sekarang garis keturunan Daodi dari klan Xiu telah sia-sia. Yao Chen juga tidak bisa merasakan sedikit pun garis keturunan Daodi di tubuh Sioyan. Selama bertahun-tahun berlatih, Sioyan mengandalkan dirinya sendiri selama momen kritis hidup dan mati untuk melakukan terobosan. Memikirkan hal ini, Sioyan secara alami sedih. Yao Chen menepuk pundak Sioyan dengan mengatakan cepat atau lambat kamu akan melahirkan kembali garis keturunan Daodi dari klan Xiu. Sioyan tersenyum mendengar hiburan gurunya ini. Dia bertanya kenapa gurunya begitu tahu tentang informasi 8 klan kuno. Mungkinkah guru memiliki hubungan dengan klan Yao? Yao Chen mengatakan memang anggota klan Yao yang membuat Sioyan sangat terkejut. Tetapi karena garis keturunan Daodi miliknya terlalu tipis dan dianggap rendah, Yao Chen diusir dari klannya. Selama pergi, dia memfokuskan usahanya memurnikan pil. Yao Chen juga dalam 100 tahun, dia melakukan petualangan di wilayah dataran tengah sendirian dan memperoleh beberapa pencapaian untuk membuktikan pada klannya. Saat itu dia masih memiliki pemikiran bahwa klannya akan memanggilnya kembali. Namun seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini lenyap. Dikarenakan pameran perdagangan spesial dimulai 1 tahun lagi, Yao Chen memberitahu Sioyan untuk pergi ke tempat lain dulu, yaitu Alam Gu di klan Gu.
Karena situasi paviliun bintang jatuh saat ini dalam situasi waspada setelah serangan aula jiwa, Yao Chen tidak bisa sembarangan pergi. Dia mengeluarkan kartu undangan sebagai perwakilan dari paviliun bintang jatuh. Ekspresi Xiaoyan dipenuhi keterkejutan dan bahagia mendengar ini. Tangannya juga gemetar saat mengambil undangan yang berisi upacara kedewasaan Sun Er. Klan Gu adalah klan yang kuat, sangat dekat dengan klan Shou dulunya. Xiaoyan akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka. Yao Chen berkata mereka yang telah diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak. Dengan kekuatan dan reputasi Xiaoyan saat ini, dia telah mencapai level yang seimbang. Yao Chen juga memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati setelah mencapai area klan Gu karena hubungannya dengan Sun Er. Bagaimanapun juga Sun Er memiliki garis keturunan Daodi paling murni dan memiliki peluang besar untuk mencapai level Daodi dan bakatnya di atas Xiaoyan. Jika Xiaoyan ingin bersamanya, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Untuk pergi ke sana, Xiaoyan akan pergi bersama Tian Hao yang telah mencapai Daozun bintang 6 setelah Yao Chen memurnikan pil obat untuknya. Adapun dokter peri kecil, Yao Chen menyuruhnya untuk pergi ke makam tua dan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengontrol tubuh racun. Saat dokter peri kecil kembali, itu adalah waktu Xiaoyan pergi ke alam Gu. Xiaoyan mengangguk, tangannya memegang erat undangan giok sembari berkata dalam hati, Sun Er, aku bilang kalau lain kali kita bertemu adalah di klan Gu, jadi tunggu aku. Menunggu dokter peri kecil selesai berlatih, Xiaoyan menyempatkan diri untuk berlatih keterampilan jiwa tunggal yang hebat, metode Qi untuk melatih jiwa seseorang yang didapatkannya dari kejuaraan pertemuan pil. Dia juga berlatih keterampilan tekad bumi api, metode kelas di tingkat tinggi yang didapatkannya dari reruntuhan elit Bangseng saat itu. Setelah 8 hari berlatih, aura dokter peri kecil terpancar dan Xiaoyan bergegas keluar. Dia terkejut melihat penampilan dokter peri kecil yang cantik perlahan-lahan berjalan. Terutama rambutnya telah berubah dari putih menjadi hitam. Dokter peri kecil berkata, transformasi ini karena semua racun Qi di dalam tubuhnya telah berubah menjadi segel. Setelah memadatkan tubuh racun menyedihkan itu menjadi tonik. Kekuatan dokter peri kecil juga telah meningkat pesat. Saat ini naik ke level Daozun bintang 7. Xiaoyan secara alami sangat senang mendengar ini. Dengan demikian, kelompok Xiaoyan semakin kuat dan dapat membunuh Tianzun ke-9 dari aula jiwa jika mereka bertemu lagi. Karena dokter peri kecil sudah keluar, saatnya berangkat. Dengan menunggangi piton tanah yang tenang, Xiaoyan, Tian Hao, dan dokter peri kecil dan King Ling bergegas menuju kota suci Gu di wilayah timur dataran tengah sebelum memasuki pintu masuk ke alam Gu. Kota suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari Gu Realm yang menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan Daozun puncak tidak dapat menerobos masuk ke dalamnya. Perjalanan kelompok Xiaoyan berjalan lancar dan sampai di wilayah timur dan segera memasuki lubang cacing agar lebih cepat sampai di kota suci Gu. Di dalam lubang cacing, kelompok Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat tempat ini sangat ramai. Beberapa orang bahkan terbang melalui terowongan lubang cacing, dan yang terlemah dilihat Xiaoyan adalah Dozong menuju ke kota suci Gu. Akhirnya, Xiaoyan keluar dari terowongan ruang. Pemandangan di depan mereka adalah kota suci Gu. Xiaoyan berkata, Sun Er, aku telah datang. Kelompok Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa kota kuno ini terbungkus dalam penghalang cahaya transparan. Tetapi itu menciptakan tekanan yang sepertinya berasal dari jiwa. Tian Hao menjelaskan kota suci Gu berdiri sejak zaman kuno,
dibangun oleh Daudi dari klan Gu. Penghalang cahaya berisi sebagian dari kekuatan Daudi. Dengan penghalang cahaya ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Sebagai tindakan untuk menghormati seorang elit Daudi, terbang dilarang dalam radius 10.000 kaki di atas kota suci Gu. Kita harus berjalan kaki, jika tidak tekanan akan meningkat. Setelah itu Tian Hou memimpin untuk mendarat di tanah. Mereka bergerak cepat menuju pintu masuk kota suci Gu. Akhirnya mereka sampai di pintu masuk kota. Xiaoyan menyapu pemandangan di depan, hanya untuk melihat hampir 100 penjaga memegang tombak berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat Lingkuan berdiri tegak di depan pintu masuk kota. Tidak disangka Xiaoyan akhirnya akan bertemu Lingkuan saat dia tiba di kota suci Gu. Ketika Xiaoyan memperhatikan Lingkuan, mata tajam Lingkuan juga menemukannya. Lingkuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Dia berteriak, "Xiaoyan, siapa yang mengizinkanmu datang ke tempat ini?" Xiaoyan dengan tenang melemparkan sebuah undangan ke arah Lingkuan secara eksplosif. Lingkuan menangkapnya. Dia terkejut sebelum wajahnya dipenuhi amarah. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahannya. Tangannya mengetuk undangan dan menyerap informasi dari dalamnya. "Jadi kamu dari Paviliun Bintang Jatuh. Bagaimana faksi seperti itu bisa menerima undangan dari klan Guku?" Lingkuan dengan dingin tertawa. Nada suaranya mengandung beberapa penghinaan. Xiaoyan berkata, "Ada tulisan di atasnya. Jika buta huruf, kamu dapat pergi dan meminta anggota klan Gumu mengembalikan undangan giok." Nada suara Xiaoyan menyebabkan Lingkuan menggertakkan giginya dengan marah. Tangannya mencengkram undangan giok lebih erat saat dia dengan dingin berkata, "Kamu bisa datang dan mengambilnya." Baru saja dia berkata, undangan itu langsung pergi dari tangannya dan diraih Xiaoyan dengan kekuatan hisap. Ini menyebabkan Lingkuan sangat malu dan sangat marah. Dia langsung melesat mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Xiaoyan yang dipenuhi kekuatan Daozun bintang 1. Dihadapkan dengan serangan ini, Xiaoyan memberikan tendangan keras ke arah dada Lingkuan sampai dia terbang bertabrakan dengan tembok kota. Lingkuan memuntahkan darah setelah jatuh dari tembok kota. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan keterkejutan melihat kekuatan Xiaoyan telah meningkat jauh di atasnya setelah pertemuannya di klan Ye. Perlu disebutkan bahwa dari video trailer akan ada perubahan di plot ini dengan novelnya saat donghuanya ditayangkan. Lalu Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Komandan Lingkuan, aku minta maaf karena pukulanku sedikit berat. Namun tolong hindari melakukan hal bodoh lain kali. Lagi pula tidak banyak yang bisa menahan diri seperti aku." Mendengar ucapan ini, Lingkuan berteriak marah dan menyuruh 100 anggota tenderan hitam menangkap Xiaoyan. Segera ratusan prajurit memegang tombak menyerbu ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan dan kelompoknya menjadi suram saat melihat adegan ini. Xiaoyan berkata, "Lingkuan, sebagai komandan tentara tenderan hitam, apakah kamu berencana menyalahgunakan otoritasmu untuk dendam pribadi? Undangan giok ini dikeluarkan oleh klan Gu. Kami adalah tamu. Dengan statusmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menangkapku." Tiba-tiba seorang pria seperti kilat turun dari langit, menghentikan tindakan para prajurit. Dia adalah komandan kelima tentara terendam hitam di tingkat Daozun bintang 3. Dengan kedatangannya, para prajurit berhenti menyerang. Lalu dia bertanya identitas Xiaoyan. Xiaoyan berkata dari Paviliun Bintang Jatuh. Karena dia diutus oleh Sun Er, komandan kelima dengan marah mencaci Lingkuan. "Apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan giok. Itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu kita. Apakah kamu berencana mempermalukan klan Gu?" Ekspresi Lingkuan menjadi suram setelah ditegur dan tidak berani menjawab.
Komandan kelima memberi hormat pada Xiaoyan dan mempersilahkannya masuk dan menunggu di kota suci sebelum memasuki alam Gu. Meski komandan kelima menunjukkan rasa hormat, Xiaoyan dapat merasakan permusuhan darinya, tetapi lebih baik dari lingkuan. Xiaoyan segera memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya memasuki kota. Saat dia berjalan di depan komandan kelima mengajak Xiaoyan untuk meluangkan waktunya untuk berdebat apakah dia layak bagi Sun Er atau tidak. Xiaoyan secara alami menyetujuinya dan memasuki kota. Sementara lingkuan mengejek Xiaoyan dan mengklaim tidak akan memiliki kualifikasi di antara generasi muda klan Gu dengan kekuatannya saat ini. Di sisi lain, seorang wanita cantik membawa Xiaoyan dan kelompoknya memasuki sebuah manor untuk beristirahat. Di tempat lain, Sun Er telah keluar dari pelatihan tertutup. Para tetua langsung mengadakan pertemuan dengan Sun Er di sebuah aula. Para tetua ingin membahas tentang rencana pernikahan Sun Er. Sun Er sangat marah atas tindakan mereka. Dia memberikan tekanan kuat pada mereka dan dengan tegas mengatakan Xiaoyan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Melihat kemarahan Sun Er, ekspresi para tetua menjadi suram dan tidak berani bicara lagi. Namun hal ini juga menyebabkan permusuhan dari para jenius muda dari klan Gu saat Xiaoyan tiba di kota suci Gu saat berita itu menyebar. Kemudian Ling Ying menyampaikan kabar gembira dan situasi Xiaoyan pada Sun Er yang telah mengalahkan lingkuan dengan sekali tendangan dan memasuki kota suci Gu. Tetapi Ling Ying hanya bisa menambah kekuatan Xiaoyan berada di tingkat Daozun bintang 4 saat ini. Mendengar ini Sun Er sangat senang dan tidak sabar melihat Xiaoyan. Selanjutnya Xiaoyan di pagi hari minum teh, tetapi tiba-tiba sebuah teriakan keras terdengar untuk menentang Xiaoyan berkelahi. Itu adalah komandan ketiga terendam hitam, Yang Hao.